Deklarasi netralitas ASN Pemkot Madiun. Kunjungan PJ Wali Kota ke kantor OPD dan BUMD terus berlanjut. Event Majestic 2024. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar deklarasi netralitas ASN untuk mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto menegaskan komitmen untuk menjaga netralitas, menghindari politik praktis, dan mendukung terciptanya pemilu yang adil dan transparan. Komitmen Pemkot Madiun untuk mewujudkan netralitas pada aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemda setempat terus digelorakan. Hal tersebut terlihat dalam giat rapat koordinasi kesiapan deklarasi netralitas ASN yang digelar di Ruang 13 Balai Kota Madiun, dipimpin langsung oleh Sekda Suko Dwi Handiarto. Berbagai pembahasan mengemuka, utamanya terkait teknis kegiatan hingga sasaran peserta. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, Pemkot Madiun berkomitmen untuk melaksanakan dan menegakkan prinsip netralitas terhadap pegawai PNS, P3K, kontrak upahan, PLUD hingga BUMD dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik selama pelaksanaan Pilkada 2024. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat PJ Wali Kota mengunjungi kantor OPD dan BUMD di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus berlanjut. Kali ini giliran menyambangi kantor Inspektorat, Kecamatan Kartoharjo, dan PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun. Tak hanya itu, PJ Wali Kota turut berkunjung ke kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama atau STAINU Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Kota Madiun. Dalam kunjungannya, PJ Wali Kota memeriksa berbagai ruangan serta memberi semangat kepada para pegawai. Kunjungan ini merupakan upaya untuk memastikan lingkungan kerja yang kondusif serta mengoptimalkan kerja pegawai di Kota Pendekar. Selain itu, PJ Wali Kota juga menyoroti perlunya evaluasi pegawai yang lebih mendalam untuk memastikan semua pegawai dapat memberikan kinerja terbaik. Dirinya berharap bahwa proses evaluasi ini dapat membantu dalam menyiapkan pegawai yang lebih berkualitas untuk melayani masyarakat. Tak lupa, PJ Wali Kota juga menegaskan komitmen untuk menjaga netralitas selama masa pilkada mendatang. Semua pegawai diimbau agar tetap fokus pada tugas dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang ada. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan. PJ Wali Kota berharap dengan adanya perbaikan infrastruktur dan penambahan penghijauan, serta inovasi yang dilakukan, Inspektorat Kota Madiun akan semakin efektif dalam menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat kunjungan OPD di lingkup Pemkot Kota Madiun terus berlanjut. Kali ini giliran Kecamatan Kartoharjo yang mendapat kunjungan dari PJ Wali Kota Edi Suprianto. Seluruh staf Kecamatan Kartoharjo beserta lurah dan staf kelurahan turut hadir dalam acara yang digelar di Gedung Pertemuan Kecamatan setempat Senin 2 September 2024. Berbagai pembahasan mengemuka, utamanya terkait dengan program kerja, pelayanan, hingga sinergitas antar pegawai yang ada di bawah naungan Kecamatan Kartoharjo. Kesempatan itu digunakan PJ Wali Kota untuk memberikan pesan agar para pegawai di tingkat kelurahan dan kecamatan harus memiliki komunikasi yang baik. Tak hanya itu, dirinya juga berpesan kepada para staf di lingkup Kecamatan Kartoharjo agar tetap menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto terus melanjutkan kegiatan kunjungan kantor OPD dan BUMD. Seperti pada Senin 2 September 2024, PJ Wali Kota tampak menyambangi kantor PDAM Tirta Taman Sari di Jalan Sulawesi, Kota Madiun. Sama halnya dengan kunjungan kantor lainnya, dalam kesempatan tersebut Kepala Bakesbangpol Jatim itu mengecek kondisi ruangan satu persatu. Juga menyalami seluruh pegawai di PDAM Tirta Taman Sari. PJ Wali Kota pun menyoroti kondisi kantor yang didominasi warna biru tersebut. Menurutnya, pencahayaan di kantor PDAM kurang terang, terutama di ruang pelayanan. Hal itu pun dapat mengurangi kenyamanan pengunjung PDAM. Tak sampai di situ saja, dalam pengarahan dengan karyawan PDAM, PJ Wali Kota juga membahas potensi inovasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan air minum tersebut. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota juga berpesan kepada seluruh karyawan PDAM untuk tetap menjaga netralitas dalam pilkada, sehingga dapat membantu menjaga situasi dan kondisi daerah tetap aman dan nyaman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan suatu daerah akan berjalan sempurna jika seluruh pihak mau bekerja sama, maka perlu adanya sinergi untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti yang dilakukan PJ Wali Kota Edi Supriyanto Selasa 3 Agustus. Dirinya berkunjung ke kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama atau STAINU Madiun. Kunjungan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemkot Madiun terhadap adanya lembaga pendidikan yang ikut serta melahirkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, khususnya di wilayah Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota mengapresiasi eksistensi dan kinerja STAINU yang selama ini ikut mendukung pembangunan dan program-program yang ada di Pemkot Madiun. Dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota juga keliling melihat satu persatu ruangan kampus yang ada di Jalan Panglima Sudirman itu. Dirinya berharap kehadirannya bisa memberikan motivasi sekaligus terjalin sinergitas yang baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Beberapa komoditas di Kota Madiun mengalami penurunan harga menjadi penyebab terjadinya deflasi beruntun di Kota Madiun dalam beberapa bulan terakhir. Informasi ini kami rangkai dengan event Majestic, Matraman Jatimers Night Music and Carnival 2024 yang telah resmi dimulai. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat dalam 4 bulan terakhir, Kota Madiun mengalami deflasi. Pada bulan Agustus, deflasi di Kota Madiun sebesar 0,07%. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, adapun bahan kebutuhan pokok yang menjadi penyebab deflasi antara lain bawang merah, telur ayam ras, jeruk, daging ayam, hingga tomat. Penurunan harga berkaitan dengan masa panen yang berlangsung di wilayah Madiun Raya. Hal ini pun membuat stok di pasaran cukup melimpah. Meski begitu, pihaknya menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak lengah menghadapi deflasi. Kestabilan harga tetap dijaga agar tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Bawang merah ketika mengalami penurunan harga, maka petaninya, produsennya menangis, walaupun konsumennya senang, kan gitu. Tapi ketika misalnya produsennya karena harga turun atau deflasi, mereka produsennya tidak berminat lagi untuk memproduksi, nah kan harga juga akan mengalami kenaikan. Yang menangis siapa? Tentunya konsumen, kan gitu. Jadi kita berupaya bagaimana inflasi itu bisa tetap terjaga, terkendali sesuai dengan targeting yang sudah ada. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Majestic 2024 Matraman Jatimers Night Music and Carnival resmi dimulai. Pembukaan kegiatan berlangsung seru lagi menarik pada Kamis 5 September malam. Kegiatan yang berlokasi di kawasan Gor Wilis tersebut diawali dengan riding komunitas Vespa dan motor klasik dan dilanjut festival kuliner serta musik di kawasan Gor. Kegiatan juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Madiun, tak terkecuali Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto dalam sambutan yang disampaikan melalui tayangan video menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bank Jatim yang telah menggelar kegiatan di Kota Pendekar.
Kegiatan Majestic 2024, Mataraman Jatimers Night Music and Carnival tersebut tentu akan menjadi sarana hiburan bagi masyarakat sekaligus peningkatan ekonomi daerah. PJ Wali Kota juga berharap kegiatan yang mendatangkan keramaian tersebut bisa terus digelar ke depan. Hal itu penting untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti event Majestic 2024 yang juga terdapat festival UMKM di dalamnya. Setidaknya terdapat 40 stan UMKM, 40 stan kuliner, dan 20 kedai kopi. Tidak hanya dari Kota Madiun, tetapi juga dari berbagai daerah di wilayah Mataraman. Kegiatan memang berangkat dari 12 kantor cabang Bank Jatim di wilayah Mataraman. Dalam giat pembukaan tersebut juga hadir sejumlah artis nasional, mulai Kata-Kata Band dan Soulja. Penampilan keduanya berhasil menarik ribuan pengunjung di lokasi kegiatan. Masyarakat yang melewatkan kegiatan tak perlu khawatir, sebab kegiatan masih akan berlangsung hingga Minggu 8 September mendatang. Sejumlah artis pun sudah dijadwalkan mengisi, seperti Om Wawes hingga grup band Leto. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Urusan BPJS dan Urusan kesehatan di Kota Madiun sudah terlayani dengan baik. Salah satu buktinya dengan diraihnya predikat Universal Health Coverage atau UHC sejak beberapa tahun silam. Bahkan pemerintah Kota Madiun berhasil mendapatkan UHC Award dengan cakupan 100% pada Agustus lalu. Meski begitu, bukan berarti saatnya berleha-leha. Sebaliknya, upaya peningkatan pelayanan terus dilakukan. Rapat koordinasi melalui forum kemitraan dengan pemangku kepentingan pun dilakukan Senin 2 September. Bertempat di ruang 13, kegiatan diikuti PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto. Dikatakan, urusan pendidikan di Kota Madiun sudah cukup baik. Bahkan, bebas biaya bulanan untuk SD dan SMP. Peserta didik baru juga mendapatkan seragam dan ongkos jahit, sementara kelas 4 hingga kelas 9 juga mendapatkan fasilitas laptop. Sementara urusan kesehatan juga tak kalah baiknya. Dibuktikan dengan diraihnya sejumlah penghargaan, belum lagi angka harapan hidup di Kota Madiun yang mencapai 75 tahun lebih. Artinya, setiap bayi yang lahir di Kota Madiun memiliki harapan hidup sampai 75 tahun lebih. Hal itu tentu tak terlepas dari upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dari sebelum kelahiran hingga menapaki usia senja. PJ Wali Kota berharap apa yang sudah baik untuk ditingkatkan.
Pertemuan menurut PJ Wali Kota bisa menjadi sarana untuk evaluasi sekaligus mencari solusi permasalahan-permasalahan yang mengemuka. Hal itu penting agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin meningkat. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun menawan dan cantik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.